Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal melakukan perakitan throttle body ya, untuk jenis motor PCX 160 Vario 160 ADP ya. Dan untuk cara pengerjaannya semuanya sama saja. Nah, kita sediain saja untuk carbu cleaner dan ini sudah kita bersihkan ya. Nah, dan di setiap lubang venturi kita bersihkan ya, terus dibersihkan, disemprot pakai carbu cleaner. Kalau misalkan menggunakan bensin itu gak bakalan kena ya, gak bakalan rontok untuk di bagian kotorannya. Dan untuk cara pembersihannya tidak kita record ya, nah karena terhapus ya untuk videonya. Dan untuk di bagian sensor TPS itu tidak usah dibuka ataupun disemprot ya, karena itu elektronik dan gak bakalan kotor ya. Untuk di bagian sensor TPS cukup di bagian sensor ICP saja yang kita bersihkan. Nah, dan untuk ini injektornya, cangklongnya sama kita bersihkan, injektor juga sama. Hati-hati ada o-ring ya, jangan sampai direndam sama carbu cleaner, nantinya bisa mengakibatkan bekah ataupun meral. Nah, langsung saja kita rakit ya, karena ini sudah bersih, sudah glow up. Ini dari tahun 2022 ya, pertama beli, nyampe sekarang belum kita bongkar, baru kita melakukan perbongkaran di bagian throttle body ya, ataupun melakukan servis. Nah, sediain saja untuk baut 8T ya, kita pasangkan, kita rakit kembali ya guys ya. Nah, dan untuk cara pengencangan ataupun cara membuka atau melepaskan, untuk metodenya seperti ini ya tekniknya. Nah, injak kunci 8T nya, kemudian kita kencangkan menggunakan tangan ya, kokod kita putar. Kalau misalkan tidak menggunakan teknik seperti itu lumayan sedikit keras ya, jadi agak susah. Nah, jadi seperti itu cara mudahnya. Nah, kemudian kita rakit untuk di bagian apa nih, sensor ICP, karena untuk di bagian sensor TP kita tidak melakukan pelepasan ya. Nah, dan perhatikan ada per dan juga plunger. Kalau pernya sudah lemah, tarik saja ya, renggangin saja, tapi jangan terlalu kekerasan, nantinya terlalu nggak enakan ya untuk di stasionernya atau lamsangnya. Ada o-ring. Nah, seperti itu cara pemasangannya ya. Nah, kita kencangkan ya, ada 2 buah baut atas bawah. Itu bautnya menggunakan obeng plus ya, obeng plus. Kalau untuk Honda Beat mah menggunakan kunci L bintang T25 ya, yang kecil. Hati-hati saja saat pelepasannya, karena di bagian situ rawan selek ya, rawan dol. Nah, kita kencangkan saja secukupnya ya. Untuk di bagian o-ring ataupun seal ya, jangan direndam sama carbu cleaner, nantinya bisa bekah ya ataupun meral. Nah, di sini untuk idle screw-nya kita pasangkan ya. Nah, perhatikan, itu salah saya masanginnya ya. Nah, harusnya di bagian depan. Nah, maaf, malaweng sedikit ya. Nah, kita kencangkan secukupnya saja ya. Kita putarkan dulu, bukan dikencangkan, putar mentok ya, terus sampai mentok searah jarum jam. Nah, kita pentokin dulu ya. Kalau misalkan sudah mentok, baru kita putar ke belakang ya, ke kiri atau berlawanan arah jarum jam ya. Putar sampai 3 putaran, dari 2 putaran setengah nyampe 3 putaran ya. Kalau dilihat dari scanner itu harus berada di 1500 rpm ya, untuk setelan idle screw yang normalnya ya, untuk RPM-nya. Nah, perhatikan untuk di bagian injektor itu terdapat ada o-ring ya, o-ring injektor. Nah, pasangkan seperti itu, dan juga cangklongnya ya kita pasangkan. Hati-hati saat pemasangan atau saat pelepasan, karena di bagian cangklong injektor itu rawan patah ya. Nah, kita pasangkan saja ya di bawah. Nah, dan untuk klemannya kita pasangkan, ada 2 buah baut ya, baut 10. Kita kencangkan secukupnya saja. Masih ada markingnya ya, karena motor ini baru pertama kali kita bongkar dari tangan pertama ya, dari baru sampai sekarang baru kita bongkar. Dan motornya sudah tidak responsif, kendalanya sudah berbet, pokoknya sudah tidak enak ya. Nah, langsung saja kita melakukan pembersihan untuk di bagian throttle body. Dan untuk di bagian ruangan intake itu sudah kita bersihkan ya, dengan menggunakan carbu cleaner. Kita semprot dengan catatan ataupun syarat
posisi piston itu harus berada di TMA dan klep harus menutup rapat ya, supaya untuk di bagian kotorannya itu tidak terkena sama liner boring ya, nantinya baret kalau misalkan terkena sama liner boring karena banyak kotoran ya, residu. Nah, sedain saja kabel gas nih, kita pasangkan, kita rakit, dan kunci ring pasnya tuh kunci 12 kita kencangkan sambil kita cek dulu harus lancar ya untuk gasnya, jangan sampai tidak lancar ataupun seret macet ya, gak boleh, nantinya bisa nyangkol ketika kita hidupkan motor, nanti bisa ngacleng ya ataupun standing, bahaya lah, nantinya bisa nubruk ataupun cilaka. Nah, kita pasangkan bonit, jangan lupa bonit ya, jangan dikasih lem, pokoknya jangan dikasih lem ataupun direndam ya, nantinya ada o-ring kan di situ, nantinya bisa meral. Boleh direndam ataupun dibersihkan, cuman dengan catatan di bagian o-ringnya itu harus dilepaskan terlebih dahulu ya, supaya tidak terkena cairan karbu cleaner. Nah, kita paskan, ada 2 buah baut ya, sediain saja bautnya 10T yang panjang bautnya ya, baut 10. Nah, kita kencangkan secara merata ya, disilang kiri kanan ya, harus bersamaan supaya tidak ngangkrong yang satunya lagi ya. Nah, aman kalau segini mah, dan kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kekencangan. Nah, setelah itu kita pasangkan untuk di bagian kleman ataupun di bagian karet box filter ya guys ya. Nah, kencangkan saja menggunakan obeng plus, secukupnya saja, jangan terlalu kekencangan karena di situ rawan susah dibuka ya. Nah, untuk sensor kita pasangkan ya, dari mulai TP, EICP, kemudian injektor kita pasangkan ya. Nah, dan ini selang hawa ya yang menuju ke box filter kita pasangkan, harus sesuai domisilinya ya, sesuai awalnya. Nah, untuk koper gas kita pasangkan ya, koper tali gas. Nah, kencangkan, ada baut obeng plus ya. Nah, kemudian masukkan untuk di bagian selangnya ya. Nah, dan untuk klemannya pasangkan juga ya, ataupun bisa disebut briket. Nah, untuk selang bensin kita pasangkan yang menuju ke injektor. Nah, ada baut, kita baut ya, jangan lupa. Dan bautnya pun jangan sampai tertukar ataupun pindah domisili ya, harus sesuai urutan yang pertamanya, ataupun bisa disebut setelan pabriknya ya, sesuai pabrikannya ya, bukan setelan tapi sesuai pabrikannya. Nah, setelah semuanya dirakit, kemudian kita hidupkan dulu. Kita belum melakukan reset manual ya, nanti kita reset. Nah, kita tes blayar tuh masih mati ya, karena bukan mati, untuk cangklong businya kita tidak pasangkan, lupa ya tadi, soalnya habis dibuka businya. Nah, setelah itu hidup ya, engine on, kemudian starter. Nah, di sini mati-matian ya, karena belum kita setel ulang ya untuk di bagian idle screw, dan belum kita melakukan presetan di bagian soket DLC. Nah, kita setel ulang lagi ya untuk di bagian lamsangnya. Jika sudah melakukan servis ya, ketika kita hidupkan kemudian mati-matian, itu tandanya untuk di bagian setelan lamsangnya tidak pas ya, ataupun tidak normal ya guys ya. Kita belayar ya. Dan untuk di bagian filter udara itu wajib dibersihkan, jangan disemprot menggunakan angin kompresor ya, cukup diketuk-ketuk saja, ataupun jangan dicuci ya, apalagi dicuci pakai bensin, nggak boleh ya, ketuk-ketuk saja. Kalau bisa mah ganti ya, setiap 6 bulan sekali harus diganti, wajib ya kalau misalkan sudah kotor. Nah, kita setel ulang ya untuk di bagian idle screw-nya. Nah, kita putar, cari RPM yang agak tinggi sedikit ya. Ini kita menggunakan piling ya, bukan menggunakan alat ataupun scanner. Ini bisa dilakukan di rumah ya, untuk buat yang pemula ataupun males ke bengkel ataupun nggak punya duit lebih ya, bisa dilakukan di rumah. Nah, kemudian kita bakal melakukan presetan di bagian soket DLC ya, reset ECU. Nah, sediain saja untuk kabel jemperan ya, kemudian cari kabel yang warna hijau sama coklat,
jangan dilihat dari kabel, tapi dari patokannya tuh, dari centilan soket DLC-nya itu harus berada di sebelah kiri. Nah, kita tojos ya, tancapkan tuh seperti itu ya, atas bawah. Nah, kemudian setelah itu kita cek riwayat kerusakannya ataupun sejarah kode kerusakannya. Nah, dan di sini untuk milnya melotot, berarti itu tandanya tidak ada sejarah kerusakan ataupun kode kerusakan ya, masih aman. Nah, tapi tetap kita bakal melakukan perisetan ya. Nah, kemudian kita kunci kontak off-kan lagi ya. Nah, kemudian on, kemudian kita hitung sampai 3 detik ya. Nah, kemudian cabut sebelah. Nah, kemudian kita hitung lagi 3 detik, kemudian colokan lagi ya. Nah, di sini tetap ya melotot, itu tandanya tidak ada sejarah kerusakan. Kalau misalkan ada sejarah kerusakan pasti ngedip ya. Nah, kemudian kita matikan kunci kontak dan kita bakal melakukan setting mode ya. Nah, kita lakukan setting mode. Tarik dulu gasnya sebelum dikunci kontak on. Nah, sampai mentok ya, tuh sampai mentok, lihat tuh sampai mentok. Nah, maaf di sini susah ya pegang kameranya karena saya sendiri. Kemudian kita kunci kontak on, tahan sampai berkedip. Nah, baru kita lepaskan. Nah, hitung itu harus berada di kedipan 1 ya, terus 1. Nah, itu tandanya setting mode berhasil ya. Nah, kemudian kita cabut jumperannya dan kita pasangkan lagi untuk soket DLC-nya. Kemudian kita test drive ya, kunci kontak on, kemudian engine on starter ya. Udah beres tuh, normal kan sekarang mah. Untuk di bagian lamsangnya juga nggak mati-matian ya. Dan untuk ditarikan awal itu responsif, tidak berbed ataupun tell me ya. Lamun cek bahasa Sunda nama tell me, telat mikir maneh teh tah eta. Nah, ini nama sudah mantep lah, pokoknya sudah jos. Nah, ini untuk jenis Vario 160 PCX, ADP ataupun Honda yang lainnya ya, sama untuk cara servisnya seperti itu. Nah, banyaklah di video yang sebelumnya itu cara servis throttle body seperti itu ya caranya, simple, gampang banget ya dan mudah. Nah, kita kita cek untuk di bagian idling stopnya itu harus bekerja dengan normal ya. Nah, di sini tidak bekerja sama sekali untuk di bagian idling stopnya, berarti itu ada masalah di bagian idle screw ya, karena setelannya kurang normal ataupun kurang pas. Nah, kita cari RPM yang pas sampai si idling stopnya itu berjalan ya ataupun normal dengan baik. Nah, masih belum. Nah, kemudian kita kunci kontak on ya, off kan dulu, kemudian on, kemudian engine on starter lagi. Nah, kemudian tarik gas belayer ya, biasanya di kecepatan 60 tuh harus ada nyala, itu tandanya sudah mantep ya, sudah berfungsi dengan baik. Harus mati tuh dalam hitungan 3 detik itu mati ya ketika kita lepas gas. Tuh mati lagi, kemudian tarik lagi ya. Nah, dan ini fungsinya di bagian idling stop itu untuk menghemat bahan bakar ya ketika berada di lampu merah ataupun di jalanan yang macet. Nanti bakal mati sendiri dan tinggal digas, tidak usah di starter. Tuh kan sekarang mah normal sekarang mah. Nah, kalau misalkan sesudah melakukan servis ya untuk di bagian throttle body, kemudian untuk di bagian idling stopnya itu tidak bekerja, berarti ada yang bermasalah di bagian idle screw ya, bisa dapat dipahami. Nah, jadi seperti itulah videonya ya guys ya. Nanti kita rakit untuk di bagian cover bodinya, kita pasangkan ya, kita pasangkan untuk di bagian cover bodinya. Sebenarnya juga tanpa melepas cover body itu bisa ya, bisa sebenarnya ditodong ya, cuman di sini kita sambil membersihkan di bagian daleman rangkanya ataupun di bagian tangkinya kita bersihkan. Nah, dan ini sudah kita pasangkan ya semuanya, cover body, jok sudah dipasangkan ya. Kemudian kita cek engine on starter itu harus normal ya guys ya. Nah, kita cek lagi untuk di bagian idling stopnya itu harus berfungsi dengan baik tuh, sekarang mah udah berfungsi dengan baik ya.
Kita tunggu dulu sampai mesin agak panas sedikit. Nanti juga bakal ada nyala ya warna hijau tuh. Ada sekarang mah ya. Nah, kita tunggu ya. Harus ada tuh, harus melotot. Kalau misalkan ada melotot tuh, itu tandanya berfungsi dengan baik, akan mati dalam hitungan 3 detik. Nah, kemudian kita gas lagi, mati lagi tuh. Udah mantap lah, mungkin segitu saja. Dan untuk motor tersebut ya sudah responsif untuk ditarikan awal maupun di RPM menengah ke atas, itu tidak ada berebet-berebet lagi ya. Mungkin segitu saja untuk videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi tambahan ilmu. Mantap men.